Merdeka, salam kemerdekaan buat keluarga besar GKT Sinai Batu. Bulan ini kita merayakan kemerdekaan negara kita. Kita mengucap syukur akan hal itu, dan mari kita memasuki persekutuan doa malam bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah atau di tempat di mana kita berada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Allah, dan juga bersatu di dalam doa-doa kita. Mari kita membuka persekutuan kita di dalam doa, saudara. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur, Tuhan memberkati kami dengan rahmat kemerdekaan buat negara kami. Bahkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kami boleh menerima berkat rahmat, kemerdekaan, keselamatan, kebangkitan dan kebangunan hidup rohani kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa malam bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengahnya dan memberkati persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan,
padamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari saudara kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pada persekutuan doa malam ini. Galatia 5 ayat 1 dan juga ayat yang ke-13. Kemerdekaan Kristen, demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berdasarkan dua ayat ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul kemerdekaan sejati, bukan kemerdekaan yang palsu atau kemerdekaan yang semu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, beberapa hari lalu saya mengantarkan keponakan saya yang melanjutkan studi atau kuliah di Cikarang, dekat di Jakarta sana. Dan beberapa waktu lamanya saya di kota itu, saya melihat sesuatu yang cukup berbeda, mencolok dengan situasi keadaan kita yang ada di Batu atau di Malang dan sekitarnya. Yang paling mencolok adalah banyaknya gedung-gedung tinggi, bertingkat tinggi atau istilahnya gedung pencakar langit. Nah, ketika saya menyaksikan, saya cukup kagum dan saya berpikir, saya berandai-andai, karena ini kan lagi momen merayaan kemerdekaan negara kita, maka saya berandai-andai begini, andai kata negara Indonesia ini belum merdeka, tentu gedung-gedung seperti ini tidak akan terbangun atau berdiri di tengah-tengah negara ini. Tapi oleh karena sudah merdeka, kita bisa menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berkembang, dan kita bisa membangun bangunan-bangunan yang megah tadi, oleh karena kita sudah punya kebebasan untuk membangun negeri kita sendiri. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi saya juga berpikir hal yang lain. Kalaupun negara kita merdeka, tetapi orang tidak pernah berpikir maju dan tidak ingin membangun apa-apa buat negara ini, ya mungkin gedung-gedung yang tinggi yang pernah saya lihat di Cikarang itu juga mungkin tidak akan terbangun. Di intinya adalah bagaimana sih kita ini mensyukuri kemerdekaan negara kita, dan bagaimana kita mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu, atau
kita menyalahgunakan kemerdekaan sehingga sekalipun merdeka itu tidak berdampak kemajuan bagi negara kita. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita baca dan kita renungkan itu ada dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13 juga pakai istilah kemerdekaan. Dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saya lanjutkan ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita tidak hanya dipanggil untuk merdeka. Memang kita dipanggil untuk merdeka, tetapi kita tidak hanya dipanggil untuk merdeka, melainkan kita juga dipanggil untuk mewujudkan kehendak Allah. Dalam ayat ini kehendak Allah itu merujuk kepada kehidupan yang melayani satu dengan lain di dalam kasih. Merdeka dalam hal ini adalah merdeka dari tuntutan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat untuk diselamatkan. Kehidupan Kristen tidak didasarkan kepada pemenuhan hukum Taurat, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen dalam hal ini juga diingatkan, sekalipun kita telah merdeka dari keterikatan hukum Taurat, tetapi kita tidak boleh menjadikan kemerdekaan itu sebagai alasan kita dapat hidup di dalam dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu dalam hal ini mengacu kepada perilaku yang melanggar kehendak Allah. Dengan kata lain, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari tuntutan atau keterikatan dari hukum Taurat yang mengatur perilaku ini dan perilaku itu. Tetapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya berperilaku. Perilaku kita masih harus sesuai dengan hukum Allah, atau dengan kata lain adalah kehendak Allah. Nah, di dalam bagian ini diingatkan, apa itu kehendak Allah? Kita dipanggil untuk melayani di dalam kasih. Hidup melayani, hidup berdasarkan belas kasihan. Saya ingin menggarisbawahi bagian ini, saudara. Mungkin kita seringkali merasa tidak merdeka karena komitmen kita untuk melayani. Kita mungkin merasa terbeban oleh karena kita hidup melayani orang lain. Kita mungkin merasa susah hati untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita merasa kita nggak punya tanggung jawab langsung untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Itu urusan saya, itu kesenangan saya. Kenapa saya harus juga memikirkan orang lain? Tapi hidup Kristen tidak demikian, saudara. Pelayanan itu bukan beban, tapi pelayanan itu adalah sebuah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, sebuah panggilan yang mulia, yang luhur, yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Untuk itu Ia memerdekakan kita. Kita tidak melakukan sesuatu oleh karena beban, tetapi kita melakukan sesuatu oleh karena kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Untuk itu, saudara, janganlah pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa. Yang dimana dikatakan bahwa berbuat dosa dalam hal ini mengacu kepada perilaku yang melanggar kehendak Allah. Dan kehendak Allah secara konkret dinyatakan, Ia mau kita hidup di dalam kehidupan yang penuh belas kasihan. Dan hidup penuh belas kasihan itu wujudnya adalah melayani dan berguna bagi sesama. Saya coba mengkomparasi dengan ayat berikut ini dalam Titus ayat 3 dan 8. Ayat 3, pasal 3 ayat yang ke-8.
Perkataan ini benar dan aku mau, supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dalam Kristus kita sungguh-sungguh telah merdeka, dan kita dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hidup taat pada kehendak Tuhan, yaitu melayani dengan beralaskan kasih. Itulah kemerdekaan sejati. Selamat mengikut dan melayani Tuhan, dan kiranya hidup kita sebagai orang percaya berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan dan nyatakan, wujudkan dalam hidup kami. Dan kami tahu ya Tuhan, kami bukan hanya dipanggil untuk merdeka, tapi kami juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hidup seturut dengan kehendak Allah, hidup melayani, hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi orang yang taat akan kehendak-Mu, sebagai orang-orang yang hidup diselamatkan dan dimerdekakan oleh Kristus, sehingga kemerdekaan yang kami alami adalah kemerdekaan sejati, bukan kemerdekaan yang palsu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami menyambut berkat dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa syafaat kita. Yang pertama, yuk kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kemerdekaan buat negara kita. Sekaligus kita berdoa menyerahkan untuk masa depan bangsa ini. Kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya Tuhan berkati dengan kesejahteraan, Tuhan berkati dengan keamanan dan kesatuan di tengah kemajemukan yang ada di tengah negara ini. Mari kita bersama-sama berdoa buat Indonesia. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk proses penetapan dan juga pelantikan presiden baru bagi Republik Indonesia. Kita doakan semua proses berjalan dengan lancar dan berjalan dengan aman. Penetapan dan juga pelantikan presiden yang baru ini berdampak positif buat negara kita. Kita doakan untuk presiden terpilih Bapak Prabowo bersama wakilnya, dan nanti juga bersama dengan kabinet yang dibentuk boleh bekerja untuk membawa Indonesia lebih jaya lagi. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Kita juga berdoa untuk proses pilkada atau pemilihan kepala daerah di berbagai tempat yang akan berlangsung. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, orang-orang yang terbaiklah yang terpilih. Tuhan boleh memberikan berkat hikmat buat masyarakat Indonesia yang memilih, supaya memilih berdasarkan hati nurani yang baik, yang sungguh-sungguh
cenderung untuk membawa kebaikan bagi banyak orang, bukan hanya bagi golongannya atau kepentingannya sendiri. Kita doakan di tengah-tengah proses pemilu semacam ini banyak kerentanan, kerawanan, konflik kepentingan. Kita doakan Indonesia boleh tetap dalam keadaan aman, dan justru nanti melalui proses ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik yang membawa seluruh daerah di Indonesia ini dalam keadaan maju. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Terkhusus kita berdoa buat Kota Batu di mana gereja kita berada. Kita doakan buat kota ini. Kita doakan untuk masa depannya, pemimpin yang akan datang juga boleh memikirkan yang terbaik bagi kemajuan kota ini, kemajuan yang berjalan secara seimbang. Kota boleh semakin maju, semakin ramai, tapi sekaligus kelestarian lingkungan alam sekitarnya boleh tetap terjaga dengan baik. Mari kita berdoa untuk Kota Batu yang tercinta ini. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus dan juga sakramen baptis, khususnya baptis anak. Ada beberapa keluarga yang akan membaptiskan putra-putri mereka. Ada 4 anak ya yang akan dibaptiskan. Kita doakan supaya anak-anak yang dibaptiskan ini boleh terus bertumbuh secara jasmani dalam keadaan sehat, terlebih secara rohani. Mereka semakin mengerti dan hidup di dalam kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita doakan untuk orang tua yang membawa anak-anak untuk dibaptiskan, Tuhan juga berikan hikmat supaya mereka boleh membimbing putra-putri mereka menjadi teladan khususnya di dalam pendidikan iman kepada Kristus sampai kelak mereka menjadi dewasa. Kita juga doakan gereja yang akan melaksanakan dan juga mendampingi secara rohani bagi mereka yang dibaptiskan. Tuhan kiranya menolong. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mengambil kesempatan untuk berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa untuk istri
Bagi para suami berdoa bagi istri, bagi para istri berdoa bagi suami, demikian juga orang tua berdoa bagi anak, dan setiap kita yang adalah anak berdoa untuk orang tua kita. Kalau kita sedang bersama dengan anggota keluarga kita, kita bergandengan tangan, kita memohon berkat Tuhan bagi rumah tangga kita, berkat keharmonisan, berkat keutuhan, berkat sukacita, berkat ketaatan, supaya kita boleh menjadi keluarga yang takut akan Allah dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dan juga menjadi berkat di tengah keberadaan keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk pasangan hidup kami. Kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan memberkati sehat, memberkati hikmat, kesetiaan. Tuhan memberkati anak kami, Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan berkati kesehatan mereka, kesabaran mereka dalam mendampingi kami, putra-putrinya, ataupun di dalam mendidik kami. Di dalam bekerja, usaha, Tuhan cukupkan karunia dan berkat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan rumah tangga setiap jemaat Tuhan di GKT Sine Batu, supaya mereka menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati Tuhan, dan keberadaannya boleh menjadi berkat bagi lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap keluarga yang ada di GKT Sine Batu dengan pergumulannya masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, menjadi beban doa ataupun kerinduan, cita-cita. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan membuka jalan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap rumah tangga ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan mengakhiri persekutuan doa malam bersama keluarga kami masing-masing pada saat ini. Kami di berbagai tempat menyatukan hati kami. Kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan malam bersama keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam persekutuan doa bersama keluarga kita di bulan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada